Yang berbeda dari tahun ini adalah bahwa tunjangan hari raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok. Dengan demikian, PNS akan mendapatkan THR yang hampir atau sama dengan take home pay mereka 1 bulan. Sudah tahu segini besaran THR gaji ke-13 PNS 2025. Cek juga kriteria penerima dan jadwal pencairannya. Pemerintah telah mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 PNS untuk tahun 2025. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan aparatur sipil negara (ASN). Tentunya kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pegawai negeri sipil (PNS), mengingat tunjangan dan gaji tersebut dapat digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Besaran upah yang diterima tergantung dari golongan serta masa kerja masing-masing pegawai. Jadwal dan mekanisme pencairan gaji ke-13. Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 PNS yang sudah bisa dicairkan pada bulan Februari dan Maret 2025. Pemilihan waktu tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pada tanggal tersebut merupakan momentum tahun ajaran baru untuk sekolah. Tentunya para PNS membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Mekanisme pencairan yang akan digunakan adalah dengan melakukan transfer upah serta THR ke rekening masing-masing pegawai. Kriteria dan syarat penerima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, terdapat beberapa kriteria penerima THR serta gaji ke-13 ASN seperti PNS dan CPNS, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, pejabat negara. Namun, tidak semua ASN bisa mendapatkan gaji ke-13. Pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan keluar instansi pemerintah tidak termasuk dalam penerima tunjangan ini. Besaran THR dan gaji ke-13. Nominal THR serta gaji ke-13 yang akan diterima ASN dihitung berdasarkan upah pokok yang ditambahkan dengan beberapa tunjangan. Adapun beberapa tunjangan yang dimaksud seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Walaupun begitu, nominal yang diterima oleh masing-masing PNS akan bervariasi tergantung dari golongan serta masa kerja. Yang pertama, pejabat dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala 26.299.000, wakil ketua atau wakil kepala 24.721.200, sekretaris 23.420.000, anggota 23.420.000. Yang kedua, pegawai non-ASN di lembaga non-struktural Eselon 1 20.738.000, Eselon 2 16.262.400, Eselon 3 11.535.300, Eselon 4 8.844.150. Yang ketiga, pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja. Pendidikan SD SMP sederajat, masa kerja 10 tahun 3.571, masa kerja 10 tahun atau 20 tahun 3.866.100, masa kerja 20 tahun 4.210.500. Pendidikan SMA Diploma 1, masa kerja 10 tahun 4.089.750, masa kerja 10 atau 20 tahun 4.456.200, masa kerja 20 tahun 4.884.600.
Pendidikan Diploma 2 dan Diploma 3. Masa kerja 10 tahun 4.573.800, masa kerja 10 tahun sampai ke 20 tahun 4.971.750, masa kerja 20 tahun 5.436.900. Pendidikan Strata 1 dan Diploma 4. Masa kerja 10 tahun 5.492.550, masa kerja 10 sampai ke 20 tahun 5.967.150, masa kerja 20 tahun 6.521.550. Pendidikan Strata 2 dan Strata 3, masa kerja 10 tahun 6.470.100, masa kerja 10 sampai ke 20 tahun 6.964.650, masa kerja 20 tahun 7.542.150. Tujuan pemberian gaji ke-13 dan THR kepada PNS dan ASN adalah untuk meningkatkan daya beli, meringankan beban pengeluaran, serta menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu informasi untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like dan komen sesuai isi video ini. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.